Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Pada waktu itu sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga berkat pewartaan Injil suci teguhkanlah iman kita. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa para pelaku dalam kisah Injil tadi? Pelakunya siapa? Kemudian yang kedua, apa kata kunci dari kisah ini tadi? Kata kuncinya. Dan yang ketiga, Injil tadi peristiwanya di mana? Peristiwanya di mana? 3 pertanyaan tadi bisa diringkas dengan 1 pertanyaan. Siapa, apa, dan di mana? Siapa, apa, dan di mana? Pelakunya yakni ada Yesus. Kemudian ada Simon Petrus, Andreas, dan Yohanes. Kemudian ada ibu mertua Simon Petrus dan ada orang banyak. Berarti ada Yesus, ada Petrus, Andreas, dan Yohanes. Kemudian ibu mertua Simon Petrus dan orang banyak. Kata kuncinya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang banyak. Menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang banyak. Yesus bangun pagi-pagi benar dan berdoa. Yesus bangun pagi-pagi benar dan berdoa. Kemudian Yesus pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injil. Kisah Injil hari ini peristiwanya di rumah Simon Petrus. Kisah Injil yang baru kita dengar tadi ada hubungannya dengan kisah Injil Selasa minggu yang lalu. Pertanyaannya, apakah di antara kita itu ada yang masih ingat? Minggu yang lalu kita telah merenungkan Yesus sebagai seorang guru. Ini yang pertama, Yesus sebagai seorang guru. Dan yang kedua, Yesus punya kuasa untuk mengusir setan.
setan disuruh diam-diam, disuruh pergi-pergi. Yang ketiga, Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Yesus adalah yang kudus dari Allah. Setelah selesai pengajarannya, Yesus meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum. Kemudian pergi ke rumah Simon Petrus. Di rumah Simon Petrus itulah ibu mertuanya sakit demam. Yesus datang dan menyentuhnya tanpa berkata-kata. Dan ibu tadi menjadi sembuh dari penyakitnya lenyap. Sebagai tanda bahwa ibu mertua Simon Petrus sembuh, ibu tadi kemudian melayani tamu-tamunya. Dalam bahasa kita itu mungkin membuatkan kopi, teh, snack atau jajan. Dan yang terpenting dari semuanya itu tentu sebagai tanda ucapan terima kasihnya, bersyukur karena sakitnya sembuh, yakni berkat Yesus. Ini peristiwanya bagian saya yakni Jumat malam atau paling tidak Sabtu pagi hari. Peristiwa sembuhnya ibu mertua Simon Petrus ternyata didengar oleh banyak orang di Kapernaum. Maka pada Sabtu sore, malam minggu, jam-jam 7 dan 8 malam, banyak orang yang datang ke rumah Simon Petrus membawa berbagai macam penyakit. Orang yang sakit dibawa ke sana. Ada orang buta, ada orang tuli, ada orang bisu, ada orang lumpuh, dan masih banyak penyakit yang lain. Bahkan mereka juga membawa orang yang kerasukan setan. Intinya mereka semua mohon disembuhkan dari penyakitnya. Ini harapan mereka. Mereka percaya dengan datang kepada Yesus, tentu penyakitnya akan sembuh. Pagi-pagi benar, besoknya hari Minggu, berarti Minggu pagi, Yesus meninggalkan rumah Simon Petrus, pergi ke tempat yang sunyi, yang sepi, untuk apa? Yakni untuk berdoa. Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Pada waktu itu Petrus dan teman-temannya mencari Yesus ke sana kemari. Setelah menemukannya, ia berkata kepada Yesus, "Sang Guru, banyak orang mencari Engkau. Mereka membawa orang-orang sakit, mohon disembuhkan." Apa jawaban Yesus? "Saya harus pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injil. Itulah panggilan saya, itulah penuturan saya. Saya dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil." Pertanyaan untuk kita semua, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Dari Injil hari ini kita bisa menemukan akan tetap Yesus, yakni Yesus lalu bangun pagi-pagi benar, kemudian berdoa. Setelah itu Yesus mengajar, kemudian mengusir setan-setan dan juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hal yang sama malam harinya ditutup dengan acara yang sama. Yesus tentu berdoa, kemudian juga mengajar, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan juga mengusir roh-roh jahat. Pertanyaannya, apa yang bisa kita renungkan dari kisah Injil hari ini? Pesan apa untuk kita? Injil hari ini yakni bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah hadir, dekat, hadir yakni dalam diri
Yesus. Sebagai tandanya, buktinya bahwa Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan juga Yesus yakni mengusir roh-roh jahat. Dalam Injil hari ini, Yesus ditampilkan sebagai orang yang mempunyai perhatian terhadap orang yang menderita, yang tidak berdaya. Ini yang bisa kita ketemukan dari pesan Injil. Pesan apa yang lain? Pesan yang lain yang bisa kita renungkan, kita diajak untuk selalu merenungkan apa jawabannya. Berkaitan dengan pertanyaan, siapakah Yesus itu? Jawabannya kita tunggu, kita nanti Selasa minggu depan dalam pertemuan seri mengenal Yesus yang keempat. Berkat Allah menyertai kita semua.